Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 539 diusir. Ketika Fendi Lu dan yang lainnya melihat Pulau Beja, dua perahu nelayan besar tiba-tiba muncul, masing-masing dengan puluhan orang di dalamnya, memegang tongkat panjang di tangan mereka. Apa yang kalian lakukan? Fendi Lu mengerutkan kening. Ini dalam lingkup Pulau Beja. Tidak ada orang yang bisa masuk. Silakan pergi. Fendi Lu tampak sedikit tidak senang. Aku sudah menyapa manajer Su kalian. Jika kalian tidak mempercayai aku, kalian dapat bertanya kepada manajer Su. Beberapa orang itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Manajer Su juga tidak bisa masuk sekarang. Bos kami telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk. Wajah Fendi Lu sedikit berubah. Manajer Su juga tidak bisa. Dulunya manajer Su sangat berkuasa untuk berbicara di sini, tidak masalah baginya untuk pergi ke Pulau Beja. Meski Fendi Lu memiliki latar belakang keluarga yang bagus dan berkuasa, namun di laut, dia tidak berani membuat terlalu banyak masalah. Nada bicaranya semakin baik lalu berkata, "Saudaraku, apakah bisa dilewatkan? Kita pergi ke pulau untuk mengenang almarhum dan tidak akan menghancurkan apapun." Setelah itu, Fendi Lu mengeluarkan ponselnya, membuka layar pembayaran WeChat, memberi isyarat kepada mereka. Artinya jelas, selama mereka dilewatkan, uang bukan masalah. Namun, para manajer di kapal penangkap ikan itu bersikap acuh tak acuh. Tolong berbalik dan segera kembali, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Bukan karena mereka tidak rakus uang, alasan utamanya adalah perintah kematian dari bos. Jika benar-benar dibiarkan masuk, pekerjaan mereka akan hilang. Mereka masih tahu betul mana yang lebih penting, mangkuk nasi atau keuntungan kecil. Fendi Lu melirik guru Joanna di sebelahnya. Nyonya tua yang ini juga murung wajahnya. Dilihat sudah mau mendarat di pulau itu, tetapi malah ada masalah seperti ini dan dia akan segera menyelesaikan permintaan terakhirnya, bahkan jika dia bersedia berdiri di pulau itu sebentar saja, dia juga meninggal tanpa penyesalan. Nyonya tua itu benar-benar tidak ingin pulang seperti ini. Fendi Lu mengertakkan gigi dan berkata kepada jurumudi, "Ayo maju saja, abaikan mereka. Ayo kita ke pulau dulu." Lagi pula, dia kenal manajer Su, jadi dia tidak akan memalingkan wajahnya karena asteris ini, kan? Namun, orang-orang ini semuanya ahli di laut. Fendi Lu segera mengerti apa yang terjadi dengan sedikit tindakan, apakah ingin maju terus. Orang-orang besar di dua kapal penangkap ikan mengambil dua alat penyiram dan membuka katup secara langsung. Semburan air yang tebal menyembur keluar, seperti penyiram api dari pemadam kebakaran. Semburan air langsung mengenai Fendi Lu dan yang lainnya di sisi berlawanan. Tekanan air dari nozzle ini sangat tinggi dan dampaknya sangat kuat. Semburan air meluap, dan dampaknya langsung menjatuhkan beberapa orang. Nyonya yang sudah sangat tua. Tentu saja, dia tidak tahan dengan semprotan ini. Dia melepaskan tangannya dan foto yang dipegangnya tiba-tiba jatuh. Foto. Wajah Nyonya yang berubah drastis, itu adalah foto suaminya. Nyonya tua yang terlalu agresif sehingga dia ingin turun untuk mengambilnya. Tetapi dia disemprot oleh pistol air bertekanan tinggi dan jatuh ke lantai lagi, badannya sangat basah sehingga dia tidak bisa berdiri. Setelah beberapa menit, pistol air akhirnya berhenti dan Nyonya tua yang gemetar karena marah. Dia yang tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Pada saat ini, Thomas Kin dan perahu pancingnya juga melaju. Saat melihat foto mengapung di laut, ekspresi Yamanda Su pun berubah. Itu adalah foto suami guru yang. Melihat ini,
Christian Zhou langsung berkata, cepat, ambilkan kembali untukku. Dengan perintah, keempat awak kapal itu langsung terjun ke laut. Mereka semua adalah ahli yang bertahan di laut sepanjang tahun, jadi tidak masalah untuk mengambil barang di laut dan segera mengambil foto. Nyonya tua yang duduk basah dan merosot di dek, matanya penuh amarah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 540 keinginan terpenuhi. Nyonya yang sekarang basah kuyup dan wajahnya sangat jelek, Nyonya yang sudah hidup bertahun-tahun, kapan dia mengalami penghinaan seperti ini? Disemprot dengan pistol air bertekanan tinggi basah kuyup hingga jatuh di lantai, bahkan foto suaminya jatuh ke laut. Ini sama sekali tidak menghormati almarhum. Wajah Fendi Lu sangat jelek. Dia ingin menyanjung tapi ternyata seperti ini. Dia tidak hanya gagal untuk menyenangkan Guru Joanna, dia juga membuat situasi ini. Guru Joanna pasti menyalahkan semua kesalahan padanya. Joanna gemetar, tidak tahu apakah dia marah atau membeku karena di tepi laut, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Fendi Lu, hal bagus yang kamu lakukan. Christian Zhou meminta orang-orang untuk mendekati perahu nelayan, memasang papan di dek dua perahu dan berkata, Nyonya tua ini Asteris silakan datang ke kapal ini, ingin pergi ke Pulau Beisha, kan? Aku akan mengantarmu ke sana. Ketika Nyonya tua itu mendengar ini, dia bangkit dan berjalan ke perahu Thomas Kin dalam 3 langkah dan 2 langkah. Christian Zhou berkata, Nyonya tua Asteris berganti pakaian bersih dulu di dalam dan kita akan segera tiba di Pulau Beisha. Yamanda Su mengantar Guru Joanna ke kabin, Christian Zhou mengeluarkan intercom dan mulai memberi perintah. Minggir, siapkan beberapa pancing, siapkan pemanggang barbecue, blokir Pulau Beisha dan larang orang luar masuk. Karena ke Pulau Beisha, Christian Zhou tentu saja ingin melayani dengan baik. Di tempat yang belum berkembang ini pemandangannya sangat unik, memancing di sini adalah hal yang sangat santai. Tentu saja, hanya Christian Zhou yang menganggukkan kepalanya untuk setuju, semua orang baru bisa memenuhi syarat untuk bermain, kalau orang lain tidak berhak seperti itu. Nyonya tua yang mengganti pakaiannya dan mendarat di pulau itu. Kapal Fendi Lu langsung diusir dan berbalik serta kembali. Setelah pergi ke pulau itu, Nyonya tua memegang foto suaminya dan dia menangis ketika melihat pemandangan yang indah. Orang tua, sudahkah kamu melihatnya? Ini adalah tempat yang paling ingin kamu datangi. Aku membawamu ke sini sekarang. Nyonya tua itu duduk di pantai berkabung untuk beberapa saat, suasana hatinya membaik. Bagaimanapun, suaminya telah meninggal selama bertahun-tahun. Ini hanya memenuhi sebuah keinginannya. Setelah itu, Nyonya tua dan Thomas Kin, Yamanda Su dan yang lainnya memancing di pulau itu. Karena ini adalah pulau yang belum berkembang, lingkungan ekologisnya sangat baik. Bahkan Nyonya tua yang tidak suka bermain juga tertarik. Christian Zhou mengaturnya dengan sangat baik dan untuk menyenangkan Thomas Kin, dia berusaha semaksimal mungkin. Malam harinya, semua orang makan ikan bakar di sekitar api unggun, suasananya sangat hangat. Nyonya Yang dan Yamanda Su duduk bersama, melihat api unggun, dan berkata, Wenqi, kamu dan Xiao Lu sedikit berkonflik ya. Yamanda Su bangun dan mengangguk dengan cepat, dia datang kali ini karena ini. Yamanda Su menghela napas dan berkata, Guru Joanna, aku juga tidak ingin merepotkan kamu, kamu hanya tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Persyaratannya tidak tinggi, selama Joanna tidak membantu Fendi Lu, jika tidak ada guru yang, Fendi Lu tidak dapat melakukan apapun padanya. Joanna tersenyum tipis, Fendi Lu ini, karakternya sangat buruk, orang seperti ini tidak cocok untuk berkembang di dunia hiburan. Wenqi, kamu dapat yakin tentang ini, aku akan membantumu. Yamanda Su mengangguk, kalau begitu, terima kasih Guru Joanna. Fendi Lu terus mengganggunya, membuat Yamanda Su sangat tidak nyaman, kali ini dia keterlaluan.
Yamanda Su tidak memiliki tekanan psikologis untuk melawannya. Guru Joanna sangat marah. Jika dia adalah guru Joanna yang dulu, hal-hal yang dia lakukan hari ini, maka bisa dibunuh di Tiongkok. Nyonya yang sekarang sudah pensiun, dia tidak memiliki banyak tenaga, tetapi dia masih bisa membunuh paruh nyawa Fendi Lu, sehingga dia tidak akan berani dengan Yamanda Su ke depannya. Bersambung. Titik. Bersumbu kesampilan di 4 juta, ngajak numbungan